video ini kita akan membahas mengenai sejarah dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sera Meilani dan rekan-rekan saya. Nama saya Rinta Zulfa Alifah. Saya Andi Aptapiani. Saya Rea Salwa. Saya Nindini Nuraini. Saya Nisa Nur Andini. Saya Risti Nur Suci. Saya Adi Setiawan. Saksikan videonya. Ini Bapak. Baik, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh PKK pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sejak tanggal 20 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS. Lalu, sejak tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan menjadi Republik Indonesia, sehingga undang-undang yang berlaku bukanlah Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 disebut demikian karena dirancang untuk menjadi aturan sementara sampai konstitusi baru disusun oleh Dewan Konstitusi. Dewan ini terbentuk melalui pemilihan umum dan diharapkan mampu menyusun konstitusi yang lebih permanen untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Namun, kondisi politik selama berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 seringkali tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut terlihat dari seringnya pergantian kabinet yang terjadi berulang kali. Pergantian kabinet yang tidak teratur ini menyebabkan ketidakpuasan di berbagai daerah yang merasa bahwa pemerintah pusat lebih sibuk mengurus persoalan politik internal daripada memperhatikan kepentingan dan tuntutan dari daerah. Hal ini membuat gejala provinsialisme atau semangat kedaerahan semakin kuat dan memperlemah rasa persatuan. Situasi politik yang semakin tidak stabil diperparah dengan kegagalan Dewan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru. Setelah berbagai sidang dan perdebatan, Dewan Konstituante belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai konstitusi yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Hal ini menyebabkan kebuntuan dan krisis konstitusial yang semakin serius. Untuk mengatasi krisis tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini didorong oleh kegagalan sebelumnya dalam mencapai kesepakatan melalui pemungutan suara di Dewan Konstituen. Meskipun Presiden Soekarno telah menyampaikan amanatnya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 22 April 1959. Upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dekret dikeluarkan sudah dilakukan 3 kali pemungutan suara, yaitu pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Namun semua usaha tersebut berakhir dengan kegagalan. Akhirnya pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno secara resmi mengeluarkan Dekret Presiden untuk mengatasi situasi yang kritis. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 3 poin penting. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tugasnya dalam menyusun konstitusi baru. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan 3 berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 membawa sejumlah dampak besar dalam kehidupan politik Indonesia. Salah satu dampaknya adalah perubahan bentuk pemerintahan dari sistem parlementer menjadi presidensial dengan konsep demokrasi terpimpin. Hal ini berarti kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang dominan. Selain itu, Dewan Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dihapuskan dan digantikan oleh DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Posisi Perdana Menteri juga dihapuskan dalam struktur pemerintahan. Undang-Undang Dasar sementara
1950 secara resmi digantikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali menjadi dasar hukum tertinggi negara. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno mulai menerapkan konsepsi demokrasi terpimpin. Artinya, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, dalam praktiknya, demokrasi terpimpin ini ditandai dengan permusatan kekuasaan pada satu tangan, yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dominan. Demikianlah sejarah singkat mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.